dalam rumah tangga ini masih terus meningkat. Kemudian kenapa dalam rumah tangga? Melihat kasus yang sedang viral, Lesti mengalami KDRT dari suaminya, yaitu dari Rizky Bilar. Melihatnya sebagai kacamata Kak Intan seperti apa sih, Kak? Iya, jadi menurut saya dengan kasus yang ada itu menjadi pembelajaran untuk masyarakat, sekaligus bahwa negara itu hadir karena undang-undang KDRT itu sudah ada, yaitu Undang-Undang 23 tahun 2004, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang sudah disahkan DPR dengan pemerintah September 2004. Kemudian kita juga punya Undang-Undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Saya masuk di dalam panja TPKS, disahkan DPR dan pemerintah itu 9 Mei 2022. Artinya pemerintah, DPR, tentu kami negara hadir tidak mentolerir dan tidak boleh ada kekerasan dalam bentuk apapun. Makanya Undang-Undang 23 2004 itu bunyinya adalah penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. TPKS, tindak pidana kekerasan. Jadi bentuk apapun kekerasan tidak boleh. Nah, kenapa harus ada undang-undang spesialis atau lex spesialis yang mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga? Karena ini supaya lebih komprehensif. Kita tahu sejak itu di undang-undang pun kekerasan dalam rumah tangga ini masih terus meningkat. Kemudian kenapa dalam rumah tangga? Artinya ini domestik. Kan di dalam rumah tangga apakah itu suami istri, kemudian anak. Nah ini masyarakat juga tidak boleh bahwa ini ranah privasi karena sudah ada payung hukumnya. Jadi masyarakat pun ikut mengawasi, jangan sampai ada kekerasan di dalam rumah tangga. Kekerasan itu bisa fisik, bisa psikis, dan lain. Dirasakan oleh kaum wanita ini, Kak. Iya, jadi memang biasanya yang rentan itu kan perempuan. Nah, oleh karena itu, kenapa khususnya ini adalah untuk melindungi perlindungan korbannya lebih banyak perempuan. Kami di DPR tentu ini adalah dua undang-undang ini, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini inisiatif DPR. Begitu juga TPKS ini inisiatif DPR. Dalam rangka melindungi tadi, walaupun kalau bicara pidana, unsur pidana yang terpenuhi nanti itu masuk ke pidana, tapi tadi saya bilang bahwa ini lex spesialis lebih khusus mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian juga tentunya banyak dari teman-teman dari aktivis, ada LBH API, kemudian juga sudah ada Komnas Perempuan, di kementerian pemerintah juga ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi sebetulnya ini sudah sangat lengkap. Kemudian di kepolisian sendiri sudah juga ada divisi yang memang mengawasi. Jadi misalnya seperti kasus ini dilakukan pelaporan. Setelah itu tentu diminta diminta keterangan dan masuknya dengan perlindungan korban dan khususnya perempuan. Setelah itu dari penyelidikan naik penyidikan. Sekarang ini kan kasusnya sudah penyidikan, artinya unsur pidananya sudah terpenuhi, malah sudah dilakukan di TKP. Nah, tinggal ditetapkan tersangka. Apalagi kalau yang bersangkutan tidak hadir, artinya tidak ada penjelasan, unsur pidananya terpenuhi, bisa ditetapkan sebagai tersangka. Oke. Tapi kalau boleh mengerucut ke soal Lesti dengan Bilar sendiri, apa yang dilakukan oleh Lesti saat mengalami KDRT langsung melaporkan ke pihak kepolisian, itu tindakan yang benar ya, Kak? Itu benar, karena satu tadi sudah ada payung hukumnya, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga 23 2004, artinya dilindungi. Kemudian ini adalah salah satu bentuk bahwa tidak boleh ada kekerasan, even itu di dalam rumah tangga. Jadi inisiatif Lesti untuk melaporkan ini merupakan tindakan yang benar, ada payung hukumnya, kemudian
kepolisian juga undang-undang ini sudah tersosialisasi dengan baik karena kami semua berkoordinasi. Kemudian juga masyarakat artinya dengan sekarang ini merespons dengan baik, ini berarti bagian dari pembelajaran edukasi juga kepada masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu bisa dilaporkan. Kemudian tahapannya mau tidak mau kan karena memang ini yang menjadi korban dan pelakunya adalah influencer, artinya dikenal oleh masyarakat pun menjadi tahu tahapannya dari mulai melaporkan, kemudian penyelidikan, dan terakhir sudah sampai tahap penyidikan. Dan artinya dilindungi, jadi tidak boleh abai. Kemudian melakukan visum karena itu bagian dari bukti, baik keterangan maupun visum itu menjadi satu keharusan untuk kekerasan dalam rumah tangga. Ini menjadi membuka mata kita semua bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu bisa dilaporkan dan bisa menjadi ranah pidana. Jadi ini adalah satu tindakan yang benar, karena kembali lagi sekecil apapun tidak boleh ada tindak kekerasan, dan Indonesia sudah memiliki payung hukumnya. Kasus KDRT kan kebanyakan yang dialami itu adalah pasangan-pasangan pengantin yang baru menikah gitu Kak, yang baru umur pernikahannya tuh seumur jagung Kak. Apa sih yang harus dilakukan sama pasangan muda ini untuk menghindarkan kasus KDRT itu sendiri Kak? Iya, kalau sekarang sebetulnya untuk pranikah itu sudah ada berbagai edukasi ya, baik dari Kementerian Agama. Jadi untuk semua agama, untuk pasangan yang akan menikah itu mengikuti dulu pendidikan mengenai rumah tangga. Kemudian juga di BKKBN yang saya tahu itu juga ada keluarga berencana, bukan hanya bagaimana membina rumah tangga itu memiliki anak dan sebagainya, tapi juga bagaimana membina rumah tangga yang harmonis. Kalau dalam Islam sakinah mawaddah warahmah. Nah, tahapan itu menjadi pembelajaran. Tapi menurut saya sebetulnya kembali lagi kekerasan itu kan tidak ditolerir oleh baik secara norma agama, kemasyarakatan, dan apapun. Jadi jangan pernah melakukan kekerasan, apalagi kalau itu adalah kepada pasangan, kepada anak. Itu adalah domestik, rumah tangga, yang seharusnya menjadi panduan, apalagi kalau itu adalah kepala rumah tangga. Kak Intan sendiri mengenal sosok Lesti dan Bilar nggak Kak? Secara personal? Secara personal tidak ya, artinya saya tentu melihat keberhasilan mereka dalam meniti karir, karena kita tahu sekarang banyak anak muda ini mereka profesi itu bisa macam-macam. Jadi sebetulnya profesi yang mereka lakukan dengan karir yang masih begitu muda sudah sangat baik, dicederai dengan kekerasan dalam rumah tangga ini yang seharusnya tidak. Kemudian hukuman dari masyarakat itu akhirnya juga berlaku, bukan hanya kalau bicara sekarang proses penanganan pidananya sampai tahap penyidikan, tentu masih ada pengadilan, tapi hukuman dari masyarakat sudah ada. Termasuk juga saya apresiasi apa yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran, artinya kemudian menarik terlapor untuk tidak boleh lagi bersiaran, karena itu juga kemudian membuat masyarakat tentunya bisa tahu ini menjadi hukuman bagi profesinya dan sebagainya. Jadi ini menurut saya bagus, pembelajaran buat kita semua. Seperti yang tadi dikatakan sama Kak Intan, beliau ini kan, kedua orang ini, Lesti dan Bilar, adalah influencer, public figure. Atas kasus KDRT ini ada kemungkinan nggak nanti Lesti bakal diangkat jadi duta KDRT Kak?
Kalau itu ya mungkin kembali lagi siapa artinya institusi mana yang ada itu. Tapi menurut saya apa yang dilakukan Lesti, dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga, kemudian dia melaporkan, dan ini adalah satu keberanian yang juga harus dimiliki oleh perempuan-perempuan lainnya. Artinya tentu kita tidak berhadap pada kekerasan dalam rumah tangga, tapi meskipun sudah ada undang-undangnya, tren kasus kekerasan dalam rumah tangga itu naik terus, sehingga kita ingin sesuai dengan judul undang-undangnya, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu tidak ada lagi. Nah, berangkat dari tadi pencegahan pranikah, kemudian kalau ada yang mengalami melaporkan, sehingga masyarakat kita menjadi lebih tahu bagaimana prosesnya. Ini kan menjadi sebetulnya banyak sekali kasus kekerasan dalam rumah tangga, tapi karena memang yang mengalami adalah yang public figure, sehingga banyak yang menyorot, dan juga mungkin banyak yang baru tahu bahwa meskipun terjadi di dalam rumah domestik, dalam rumah tangga, itu bisa dilaporkan. Untuk si pelaku KDRT-nya sendiri, selain harus dilaporkan ke pihak kepolisian, ada strategi khusus nggak untuk membuat efek jerak, Kak? Ya itu tadi, kalau kita bicara Bilar kan sekarang Komisi Penyiaran Indonesia, ini yang terkait dengan profesinya, tidak boleh lagi. Nah ini tentu memutus mata rantai. Jadi tentu dia mencari sebagai mata pencaharian, kemudian juga dia sebagai public figure itu kan bisa menjadi public figure karena mediumnya adalah media kan. Ini sudah menjadi hukuman dari masyarakat, hukuman dari media, walaupun proses hukum tentu berjalan. Nah, yang bersangkutan sendiri belum hadir kemudian menjelaskan. Jadi sebetulnya kita lihat bahwa proses ini berjalan sesuai aturan hukum. Ini masih tentu ada forum di mana masing-masing mempunyai bukti, keterangan yang sesuai dengan faktanya, dan jika itu memenuhi unsur pidana, tentu peradilan ini berjalan dan terlihat bahwa negara di sini hadir. Tapi pemicu KDRT itu sebagian besar apa karena ulah dari laki-laki yang melakukan perselingkuhan seperti Rizky dan Lesti ini, Kak? Maksudnya gimana? Kebanyakan pemicunya itu karena perselingkuhan atau ada faktor lain, Kak? Faktor-faktor KDRT itu kan banyak. Ada karena faktor ekonomi, kemudian faktor perselingkuhan seperti terjadi ini gitu kan, dan faktor macam-macam. Contoh misalnya selama COVID itu kekerasan dalam rumah tangga tinggi karena apa? Mungkin intensitas antar suami istri, kemudian dengan anak semua ada di rumah, lalu ekonomi rata-rata tentu jatuh, berkurang. Nah ini juga menjadi pemicu kenapa kemudian angka kekerasan dalam rumah tangga selama COVID itu tinggi. Sehingga kembali lagi kesiapan pasangan untuk menikah itu tentu bukan betul-betul harus siap secara mental, spiritual gitu kan, juga ekonomi. Kenapa ada hadir lagi undang-undang perkawinan, perempuan menikah itu 19, laki-laki itu adalah 24, kemudian mengatur jarak anak dan sebagainya. Ini kan sebetulnya kalau bicara undang-undang semua tuh ada maksud dan tujuannya gitu. Oke, mungkin terakhir Kak, sebagai sesama perempuan ya. Kak Intan dengan Lesti sendiri ada pesan atau semangat nggak sih untuk korban-korban KDRT? Iya, jadi kembali bahwa
tidak boleh ada kekerasan dalam bentuk apapun, baik fisik, psikis, kekerasan seksual, dan yang rentan terutama adalah perempuan dan anak. Oleh karena itu harus tahu betul apa itu hak dan kewajibannya, dan DPR bersama pemerintah sudah mengesahkan Undang-Undang 23 tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Undang-Undang Nomor 12 2022. Jadi jangan takut jika ada kekerasan sekecil apapun, baik itu di dalam rumah tangga, di pekerjaan, di masyarakat, mempunyai hak untuk melaporkan dengan bukti yang kuat. Kemudian nanti itu bisa diproses. Di setiap daerah juga sudah ada dari Kementerian PPA unit-unitnya, kemudian begitu juga dari kepolisian. Jadi aparat institusi termasuk juga para aktivis perempuan, berbagai lembaga bantuan hukum itu juga mereka sering menangani dan membantu korban dalam perlindungan, melindungi. Ya, betul lo, Fajar. Fajar di gedung acara, Fajar. Boleh turun sebentar, Fajar? Dari sini aja. Dari sini aja. Oke. Fajar, ini atas kasus Rizky Bilar dengan Dede Lesti, menyangka nggak sih Bilar mengalami KDRT, melakukan KDRT? Oh. Yang pertama sama seperti saya sampaikan, untuk yang pertama sebelum saya menjawab itu ya, bahwa sama seperti adik-adik wartawan, untuk sebuah berita itu, pemberitaannya itu kan kalau kita menyampaikan berita, adik-adik wartawan kan bekerja sama instansi atau apa itu namanya. Jadi pasti dengan pemberitaan itu adik-adik digaji kan. Jadi kalau misalnya ada pemberitaan yang pemberitaan itu pemberitaan yang salah, pasti yang kita terima itu pasti nggak halal itu kan. Nah, jadi gaji yang kita terima itu dengan pemberitaan bohong. Kita berikan nafkah itu untuk anak kita, istri kita, orang tua kita, padahal itu bohong gitu. Jadi mudah-mudahan dari sini ke atas, siapapun, bukan hanya wartawan, bukan hanya media, orang-orang yang di luar sana yang menggunakan media sosial, bijaklah. Jadi kalau belum ada bukti-bukti, belum ada hasil dari pengadilan atau kepolisian, masih hanya penyampaian sepihak, jangan langsung kita menjudge. Saya bukan bela siapa-siapa, saya sangat sayang dengan Lesti. Tapi kita harus menghormati hukum yang berjalan. Jadi kalau ditanya, apakah benar ada KDRT? Itu nanti kita tunggu aja. Kebenarannya pasti akan terungkap. Jadi sekarang ini kan baru pelapor yang menyampaikan begitu. Insya Allah nanti pasti yang terlapor juga akan di BAP dan menyampaikan argumen dia juga. Tapi kalau ditanya saya sebagai orang yang dekat dengan keduanya, untuk sekarang ini saya urusan hukum, biar hukum yang berjalan. Tapi kalau saya ditanya bagaimana hubungan Lesti dan Bilar, alhamdulillah sekarang ini baik-baik saja, seperti itu. Tapi Bilar punya sosok yang temperamen nggak sih, Pak Anjar? Setiap manusia ada sisi-sisi temperamen kan. Saya kepingin tahu, ada nggak manusia di dunia ini nggak ada sisi temperamennya? Itu manusiawi. Untuk kalian-kalian yang di sana, soal temperamen ini itu sangat manusiawi. Cuma bedanya, ada orang yang mampu mengendalikan temperamennya, ada yang
kurang mampu, ada yang tidak mampu. Nah, temperamen ini berdasarkan apa? Kan berdasarkan situasi. Tapi saya jamin untuk seorang Bilar, insya Allah temperamen itu hanya sekadar paling marah, ngebentak atau apa gitu, misalnya sesama teman atau apa. Tapi kalau ditanya Bilar sayang nggak dengan istrinya, sangat sayang, sangat mencintai, sama seperti Lesti. Begitu juga sangat sayang dan sangat mencintai. Tapi terlepas itu semua, saya kan manusia biasa yang tidak selalu ada di hadapan mereka seperti itu. Jadi ya mungkin banyak saya yang tidak taunya gitu. Tapi yakinlah, apapun yang terjadi dengan rumah tangga mereka, sebenarnya Lesti itu selalu curhat ke saya. Dan saya selalu ngasih bimbingan. Jadi wajar baru 1 tahun usia pernikahan tuh pasti cobaan itu datang. Apalagi untuk nama Leslar. Yakinlah, banyak sekali yang iri, banyak sekali yang dengki. Sehingga orang-orang seperti, wah ini kesempatan untuk menjatuhkan Bilar, untuk menjatuhkan Leslar. Seperti itu. Insya Allah semuanya akan berjalan sesuai koridor hukum. Hukum akan berbicara. Cuma saya selalu menginginkan kebaikan untuk keduanya. Insya Allah ini pembelajaran bagi Bilar, pembelajaran bagi rumah tangganya. Semoga semuanya ini bisa mengupgrade diri dia ke arah yang lebih baik lagi. Lesti sering curhat ke Pak Izhar, artinya atas permasalahan ini juga curhat kalau Lesti itu mengalami KDRT. Dia nggak pernah bilang bahwa wah ini saya mengalami ini, enggak. Jadi curhatnya itu Bapak, ya bagaimana ya Didik seperti curhat-curhat seperti itu aja. Bagaimana ya menjadi istri yang baik, bagaimana kakak juga curhat juga bagaimana menjadi suami yang baik. Itu kita selalu beri nasihat. Tapi di luar itu mereka kan bergaul, situasi dan kondisinya terkadang kan bisa saja dalam pergaulan itu tensi salah satunya mungkin ada yang naik turun tuh kan, ya mungkin saja kadang pertengkaran biasalah dalam rumah tangga. Tapi kalau soal KDRT seperti yang diisukan itu kita serahkan nanti. Karena kalau saya bicara nanti mendahului kepolisian seperti itu. Jadi biarkan hukum sedang berjalan, insya Allah pasti akan terbuka secara terang benderang. Bilar pasca dilaporkan sekarang berada di mana, Pak Izhar? Pasti dia di tempat yang aman karena tetap mendapatkan pengawasan, karena tekanan psikisnya juga kan ini kan dari netizen, dari orang-orang yang sebenarnya tidak tahu kejadian aslinya itu seperti apa. Yakinlah kalian nanti akan tahu seperti apa. Apapun endingnya, mau Lesti menggugat cerai, mau mereka tetap bersama, itu hak mereka yang menjalaninya. Lesti pasti akan meminta pengarahan ustadz atau apa segala macam orang tua. Begitu juga Bilar akan minta nasihat-nasihat dari ustadz, meningkatkan keimanan dia. Pasti Allah akan memberi petunjuk apa yang terbaik. Ada isu perselingkuhan, KDRT, gimana Pak Izhar menanggapinya? Rumah tangga mana sih yang gak ada isu seperti itu? Kalau itu kan isu. Nah kembali lagi, nanti kalau memang isu itu diangkat di kepolisian, nanti juga akan terungkap apakah benar itu, sampai semana kadar isunya. Nah, saya kan di luar kemampuan saya untuk menjawab itu. Nanti kita pinter-pinteran, kata netizen. Karena kita tidak menyaksikan. Kalaupun ada saksi, benar nggak yang namanya selingkuh itu? Kalau di dalam hukum, itu selingkuh nggak ada, yang ada zina. Benar nggak ada saksi-saksi yang menyaksikan itu gitu? Nanti pasti akan diungkap oleh pihak kepolisian. Kita tunggu saja, percaya dengan pihak kepolisian. Karena kalau pihak terlapor dan pelapor, ya pasti mereka sesuai argumen masing-masing seperti itu. Kita orang yang tidak mengetahui aslinya itu ya seharusnya netral. Jangan malah
mengompor-ngompori. Ada orang yang malah mencari panggung, mencari cuan, mencari uang dari permasalahan rumah tangga orang, mengangkat-ngangkat begitu. Sama seperti gini, Bilar dilarang tampil di televisi. Ya udah, kalau dilarang tampil nggak usah muncul-muncul lagi di televisi. Ini tiap hari mengangkat berita tentang Bilar. Mereka mendapatkan uang dari mengangkat berita-berita Bilar. Aneh nggak? KPI melarang pelaku KDRT, bahkan belum diputuskan pengadilan, Bilar sudah dihukum. Tidak boleh tampil di televisi. Tiap hari di TV itu aja beritanya. Pihak televisi mendapatkan uang dari berita yang kadang-kadang beritanya belum tentu kebenarannya. Oke, itu Kabarnya aja. keluarga Bilar minta damai dengan Lesti Siapa sih yang nggak mau damai? dan minta cabut laporan. Yang tidak menginginkan damai, yang menginginkan perceraian, itu siapa? Setan kan? Hanya setan yang menginginkan perceraian di muka bumi ini. Sebagaimanapun. Jadi kalau ke pengadilan, pihak pengadilan itu misalnya menggugat perceraian, pasti mereka juga memediasi untuk yang terbaik, terkecuali jika tidak ada lagi titik temunya. Dan itu kita serahkan. Itu hak prerogatif rumah tangga Leslar. Diingat itu. Orang luar no comment. Seperti itu. Artinya keluarga mendukung sepenuhnya Bilar. Kita mendukung kebaikan. Kita mendukung proses hukum. Proses hukum yang akan membuktikannya. Sudah melakukan kekerasan yang diduga sama netizen, tapi masih dibela. Apa karena sayang sekali dengan Bilar? Yang ngebela siapa? Ada kata-kata saya tadi yang ngebela? Coba di review lagi. Ada nggak kata-kata saya khusus membela? Saya hanya mengatakan bagaimana rumah tangga itu, bagaimana kita sebagai masyarakat yang tidak mengetahui apa yang terjadi dalam rumah tangga orang. Lalu kalau misalnya ada orang-orang yang bela, oh jadi Lesti itu bohong melapor. Kita kan nggak tahu. Nanti akan terungkap saat pengadilan. Kalau Lesti gugat cerai gimana? Kan saya bilang itu hak prerogatif mereka dalam berumah tangga. Masa diulang-ulang pertanyaannya? Makanya, wahai orang-orang yang di sana, wahai para penggiat-penggiat media, baik wartawan atau siapapun, mari kita angkat harkat dan martabat bangsa kita dengan biasakanlah selalu husnuzon, biasakan selalu berkata benar, biasakan selalu jangan mengompor-ngompori, jangan menjadi provokator, dan jangan mengambil keuntungan dari permasalahan yang sedang dialami oleh orang lain. Tapi kondisi Bilar sekarang baik-baik aja. Insya Allah. Depresi, down. Setiap orang, dan si adik aja kalau misalnya baru dicaci orang, gimana perasaanmu? Pasti gimana kan kita tahu, apalagi segala macam. Nah jadi saya tidak ada membela siapapun. Saya hanya bicara berdasarkan manusiawi. Saya sayang dengan kedua-duanya. Saya tak mau terjadi apa-apa dengan dia. Jadi kalau netizen bertanya, mana Pak En? Malam katanya yang kejadian, saya telepon asistennya si Nopi itu. Nopi ada apa? Nggak ada kejadian. Nggak ada Pak katanya. Nggak tahu Pak, ini Pak katanya. Makanya saya sedikit kecewa, ternyata di BAP dia jadi saksi. Saksi apa? Nah itu saya pertanyakan tuh. Yang kedua, saya langsung datang ke Jakarta subuhnya jam 5 pagi. Besoknya saya langsung ketemu. Dan apa yang terjadi selanjutnya cukup saya yang tahu, saya nggak akan mengungkapkannya kecuali saya diminta pihak kepolisian untuk berbicara. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan jadi baik ya semuanya. Bang Benny. Bang Ben. Ini ayahnya. Ayah. Iwan. Aman ini enggak? Cek. Wah, saya dikejar kayak artis ya. Ya Pak En, ini setelah Tunggu, sabar.
Sebelum saya ditanya, boleh nggak saya menyampaikan sesuatu? Tapi jangan di skip ya. Tolong, ini untuk kebaikan kita semua. Saya mau bangsa Indonesia ini tercerahkan menjadi bangsa yang baik, yaitu adik-adik wartawan, mungkin ada abang, ada saudara, dan juga masyarakat yang di luar sana. Biasakanlah kalau ada berita itu, kalau memang kita tidak tahu aslinya, kebenarannya, lebih baik diam daripada berkomentar salah. Apalagi untuk awak media, sampai memberitakan hal-hal yang sebenarnya belum tentu kebenarannya. Lalu kita bekerja kepada instansi, lalu kita mendapat gaji kita itu kita berikan kepada anak, kepada istri, kepada orang tua kita. Masya Allah, apa yang akan terjadi? Uang yang kita hasilkan dengan membuat berita-berita bohong. Mudah-mudahan mulai sekarang kita bangsa Indonesia disuguhkan dengan berita-berita benar yang kalau memang faktanya belum terungkap, kita percayakan sama yang berhak untuk memberikan keterangan yang benar. Oke. Ya Pak En, gimana dengan adanya berita dugaan KDRT, menyangka nggak sih sampai seviral ini? Sangat tidak menyangka. Bahkan seorang Lesti pun tidak menyangka dengan berita ini. Saya udah ngomong, Dek, kenapa seperti ini? Iya, Dede nggak tahu Pak, kok bisa beritanya seperti ini. Seperti itu. Tapi masalah kebenaran isi laporannya, itu saya nggak ikut campur, kita serahkan kepada pihak kepolisian dan pihak yang berkompeten untuk menyelesaikannya sampai setuntas-tuntasnya mengungkapkan kebenarannya. Jadi saya tidak berani berkomentar untuk urusan yang di kepolisian. Apapun itu nanti ada BAP dari yang melapor, ada BAP dari yang terlapor. Mudah-mudahan nanti pihak kepolisian dapat mengungkapkan kebenarannya. Artinya dugaan KDRT itu tidak benar? Kan tadi saya bilang, KDRT itu nanti akan diungkap oleh pihak kepolisian. Tingkat kebenarannya seperti apa. Jadi saya untuk KDRT itu tidak akan berkomentar apa-apa. Saya serahkan, saya percaya kepada pihak kepolisian akan mengungkapkan dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Tapi pihak kepolisian sudah menyampaikan bahwa si Lesti sampai lebam, sampai Wajar, mengalami sangat wajar. Karena itu berdasarkan laporan yang dibuat oleh pelapor. Jadi saya juga menonton videonya itu bahwa pihak kepolisian membaca hasil BAP, bukan di karang-karang dia. Jadi wajar pada saat itu tersulut amarah netizen, wah seperti ini. Tapi yakinlah pasti ada hak jawab dari terlapor. Kita tunggu saja. saat Dede Lesti di rumah sakit, benar nggak sih kabarnya Bilar jenguk sampai nyuapin juga? Nah kalau seperti itu, untuk menjenguknya benar, kita 2 hari berturut-turut datang. Apa yang terjadi di rumah sakit sampai saat ini, izinkan saya simpen dulu. Cukup saya, Lesti, dan Bilar yang tahu. Sampai hasil dari pihak kepolisian itu clear, terungkap. Karena di luar apa saya tidak ada di situ, harus saya jawab bagaimana keadaan di dalam rumah sakit. Yang jelas banyak netizen yang bertanya, Pak En di mana? Kenapa tidak hadir? Saya sudah hadir jam 5 subuh pesawat saya pada tanggal 29 itu ya, pada tanggal 29 saya, dan besoknya saya terus menjenguk. Dan di situ apa yang terjadi di dalam rumah sakit ya sementara ini cukup kami saja yang tahu. Saat Pak En jenguk, seperti apa kondisi Lesti? Itu tadi saya bilang nanti cukup saya dulu yang tahu, karena saya tidak mau mendahului pihak kepolisian. Biar dulu nanti yang terlapor itu melakukan hak jawab di kepolisian. Nanti setelah itu baru boleh ditanya lagi. Saya nggak mau mendahului, itu saja. Saya tidak mau mendahului. Berarti artinya mereka baik-baik aja, Pak? Insya Allah.
Tapi kalau baik-baik aja kok, Lesti umroh nggak bareng Bilar, Pak. Nanti pasti akan tahu kenapa. Tapi saya bilang tadi, sabar dulu adik-adik wartawan, kita husnuzon dulu. Insya Allah nanti Lesti pasti dia minta petunjuk kepada Allah, nanti pasti akan tahu dengan sendirinya atau akan dikabarkan oleh Lesti atau Bilar sendiri. Karena mereka yang punya hak prerogatif untuk menyampaikan apa yang terjadi dengan rumah tangga mereka. Jadi netizen yang di luar sana yang harus cerai, harus gini, itu hak prerogatif Lesti dan Bilar. Jadi yang di luar sana yang menginginkan ini cerai, padahal mereka belum tahu apa yang terjadi. Biasanya yang menginginkan perceraian itu adalah setan. Mudah-mudahan kita nggak menjadi setannya gitu. Kita mendoakan yang baik-baik. Apa yang kita ucapkan hari ini akan berbalik kepada kita. Baik yang kita ucapkan, baliknya baik kepada kita. Buruk yang kita ucapkan, buruk kepada kita. Insya Allah sabar aja dulu, hari Kamis Bilar pasti datang untuk menyampaikan apa isi BAP berdasarkan argumen yang dia sampaikan. Saya sayang dengan kedua-duanya. Adik-adik wartawan pasti tahu saya seperti makan buah si malakama. Saya sangat sayang dengan Lesti. Saya sangat sayang dengan Bilar. Maka yang terucap sama saya di setiap sepertiga malam adalah doa-doa. Semoga kebaikan yang mereka dapat. Apapun yang mereka putuskan, itulah pasti yang terbaik buat mereka. Yang jelas dengan kejadian ini, khususnya buat Bilar, jadi pembelajaran dengan dia. Dan Allah tengah membuka mata Bilar lebar-lebar. Siapa kawan, siapa lawan. Siapa yang selama ini pura-pura baik kepada mereka. Siapa yang ternyata setelah mendengar berita macam gini menjauh. Yang percaya dengan segala macam hal-hal yang mungkin. Saya tidak mengatakan Lesti itu memberi laporan palsu, tidak. Akibat dari laporan itu muncul kan editan-editan luar biasa. Orang-orang yang mencari uang membuat video-video. Tidak ada satupun yang benar saya lihat foto-foto di situ. Yang ditayangkan di televisi, di media sosial. Ada video Lesti lagi baru siap operasi melahirkan. Itu ditayangkan KDRT katanya. Itu yang buat saya kesal. Saya semalam nelpon Dede. Saya bilang, Dek, untuk urusan di kepolisian, Bapak tidak ikut campur. Tapi kalau untuk di media sosial, karena imbasnya kepada semua keluarga, termasuk saya, dipitnah, oh Pak En tuh punya warkop di Medan, hasil dari Bilar jual diri dengan tante-tante. Saya pingin nantangin loh. Saya sudah ngomong dengan pengacara, tolong tangkap manusia-manusia berhati iblis itu yang membuat berita-berita palsu. Ada yang mengaku mantan asisten Lesti. Ada yang mengaku temannya Lesti nangis-nangis. Kasihan Lesti, kasihan ini. Padahal selama ini dia yang menghujat-hujat Lesti. Banyak saya itu. Jadi nanti bukan saya membela Bilar, tapi sebenarnya kalau saya ungkapkan, kasihan loh menjadi seorang Bilar. Dia miskin, dihujat. Dia kaya, dihujat. Tempo hari mungkin kalau nggak menikah dengan Lesti, dihujat. Setelah menikah dengan Lesti, dihujat. Kerja, main sinetron, beradu akting, dihujat, dituduh selingkuh dengan lawan mainnya. Padahal berteman, dan Lesti selalu sering ada di lokasi syuting saat itu. Bilar berteman dengan ini, dihujat. Ada perempuan yang minta foto dengan Bilar, dihujat. Semua serba dihujat. Bilar di rumah memimpin perusahaan dari kantor, dibilang numpang hidup. Jadi semua tentang Bilar salah. Jadi kalau sekarang ini pun mungkin ada seorang malaikat yang bilang sesuatu tentang Bilar, pasti salah. Karena image Bilar itu seperti itu. Tapi saya tetap ngomong ke Bilar, ini ujian dari Allah.
kamu akan diangkat derajat kamu. Kamu sedang diuji. Tidak ada orang bisa naik kelas tanpa ujian. Ini ujian kamu. Begitu juga dalam rumah tangga mereka. Tetap cintai dan sayangi istri kamu. Begitu juga dengan Lesti. Imbang saya beri nasihatnya. Jadi kalau suatu ketika nanti kebenaran akan terungkap di kepolisian, saya akan juga mengungkapkan sebenarnya apa yang terjadi, dan saya siap disomasi sama siapapun yang merasa saya bohong. Demi Allah, saya bersumpah. Apa yang saya ucapkan akan saya pertanggungjawabkan. Siapa yang mau mensomasi saya, silakan. Karena saya bicara sesuai fakta, apa yang saya alami, apa yang saya lihat. Makanya apa yang tidak saya lihat, saya nggak mau komen. Kalau tadi adik-adik wartawan nanya apakah benar ada KDRT, saya kan nggak lihat. Gimana saya komen? Lalu kalau ada adik wartawan, bagaimana KDRT? Saya belum mau komen. Karena itu nanti akan mempengaruhi BAP di kepolisian. Saya nggak pintar banget soal hukum, makanya saya nggak berani ngomong soal hukum. Biarkan kepolisian yang bertindak, mudah-mudahan masyarakat Indonesia tercerahkan. Jangan lagi mengujat-ujat, doakan yang baik-baik, karena ucapan kita kembali kepada diri kita sendiri. Yakinlah, ucapan yang baik-baik akan kembali kepada diri kita. Oke? Udah pasti. Kalau ada berita Bilar, apakah Bilar dapat gangguan psikis? Adik wartawan saya tanya, diejek orang aja, yang tubuhnya kecil diejek orang cebol, terganggu nggak psikisnya? Tersinggung nggak? Badan kita tinggi, jangkung, kurus, dibilang orang jelangkung tinggi, tersinggung nggak? Mata kita cipit sebelah, diejek orang cipit sebelah, tersinggung nggak? Apalagi kalimat-kalimat yang lebih dari itu. Kita tidak mengatakan, oh Bilar benar, Bilar dibela. Enggak, saya dari segi sosialnya, dari segi secara umum, sanggup enggakah Anda kalau dihina? Maling saja stres kalau dibilang maling, iya kan? Pelacur kalau dibilang pelacur juga drop dia. Jadi itu, alangkah yang baik-baiknya, jangan tiba-tiba dengan masalah rumah tangga orang, bermunculan sosok yang seperti malaikat tanpa dosa. Bermunculan orang-orang, begini. Berkaca dulu orang-orang yang mau menganggap dirinya suci. Setiap orang pasti punya salah, tapi bukan berarti kita menyalahkan orang seakan-akan kita itu suci. Kasihan Lesti katanya. Tapi tahukah kalian kalau suaminya kalian hina mentah-mentah, apa Lesti bahagia? Apa Lesti senang? Itu papanya Abang L loh. Biar bagaimanapun tak akan pernah putus, iya kan? Jejak digital pasti ada. Pitnahan atau apapun. Silakan, kalau masalah KDRT urusan kepolisian. Tapi muncul pitnahan. Apa pitnahan itu? Bilar simpanan tante-tante. Kok kepingin jumpa saya dengan orangnya? Saya mendampingi Bilar dari 2013, tak pernah lepas. Jadi fansnya Bilar itu namanya Bilovers, dan itu yang paling tahu tentang saya. Kalau Leslar Lovers kan baru 2 tahunan kan, Bilover dari 2014 sudah kenal dengan saya. Saya dampingi gimana caranya orang bisa simpanan tante-tante. Ayo, siapa tante mana yang merasa pernah melihara Bilar muncul? Gitu. Bilar berhubungan dengan waria. Hebat banget. Di dunia entertainment teman segala macam. Adik-adik wartawan kan pasti tahu kan, dunia entertainment semua kita temenin. Semua teman kita. Nah, jangan pula Bilar berteman dengan A, dengan B, lalu muncul gosip-gosip yang sok tahu. Ingat, kita akan cari orang-orang seperti itu. Hukum akan berbicara, terlepas dari masalah rumah tangga Leslar. Di samping itu, orang yang mulai bermunculan fitnah-fitnah yang membabi buta, itu akan kita kejar. Berarti Bilar bakalan ngelaporin dong. Jelas, bukan hanya Bilar, pihak keluarga Bilar. Melaporkan netizen. Yang melaporkan yang memfitnah tadi. Kalau netizen kan secara umum hanya termakan isu yang disebarkan oleh 1, 2, 3, 4, 5 orang yang mengeluarkan isu-isu yang sok tahu tentang kehidupan Bilar, lalu memfitnah berita
yang mengada-ngada, itu yang kita kejar. Kalau netizen mah korban dari berita-berita bohong. Video Lesti diedit-edit, bengkak sini, bengkak situ. Wah, saya yang udah dengan Lesti 2 hari setelah kejadian. Seperti itu, tapi saya nggak perlu lah itu. Pokoknya fakta, orang yang tadi mengedit-edit video, orang yang membuat berita fitnah, simpenan ini, simpenan itu, segala Pak. Bahkan ada yang bilang, Bilar itu kredit katanya. Saya nggak pernah didik Bilar untuk riba. Coba cari satu benda pun yang Bilar kredit, yang mencicil. Kan ada video kan, muncul, oh Bilar cicil. Kemudian muncul lagi video yang soal, apa itu? Ini, yang mereka buat konten YouTube, kapal pesiar. Itu kan Bilar ngeprank, emangnya otaknya nggak ada yang nonton itu. Udah ada situ ngeprank kan dia, pura-pura beliin Lesti kapal pesiar, nonton sampai selesai. Itu prank, muncul saya tengok tadi di televisi Bilar gini tapi Lesti yang nyicil. Tapi dia walau alam itu pasti Tuhan yang menghukum mereka. Kalau urusan rumah tangga biar Bilar yang mempertanggungjawabkannya, biar Bilar dan Lesti yang memutuskan tentang rumah tangga mereka. Karir Bilar sekarang terancam nih. Gimana? Karir Bilar terancam karena sudah direvisi sama TV. Nah, waktu itu diumumkan, saya senyum. Kita orang bertuhan, emangnya rezeki itu cuma dari televisi. Allah yang mengatur rezeki kita. Satu pintu tertutup, ada 99 pintu rezeki lagi masih terbuka. Rezeki itu datangnya dari Allah. Dan saya yakin setelah ini kebenaran akan terungkap. Allah pasti akan, nggak ada manusia yang diciptakan Allah itu tidak punya rezeki. Seperti itu. Kita hanya mengupayakan supaya Bilar setelah kejadian ini menjadilah pribadi yang lebih baik. Kalau kata orang kamu temperamen, ubah sedikit. Jadi kalau kalian tanya apakah benar Bilar orangnya temperamen, saya kembalikan. Ada nggak manusia di dunia ini yang nggak punya temperamen? Temperamen itu kan ini, cuma temperamennya itu bisa temperamennya kasar, bisa lembut, tapi semua kita punya temperamen. Cuma ada yang bisa mengendalikan temperamen dia, ada yang tidak bisa, tergantung situasi dan kondisi. Adik-adik wartawan juga pasti punya temperamen, injek aja kakinya, marah enggak? Tonjok aja pipinya, marah enggak? Itu kan salah satu contoh bahwa kita manusia punya temperamen. Jadi Bilar temperamental, semua kita temperamental. Cuma bisa enggak kita untuk mengendalikan temperamen kita? Insya Allah. Kenyataannya pernah nggak adik-adik wartawan melihat Bilar itu berkasus dengan siapa? Kecuali kalau misalnya lagi berkawan main bola, ditekel lalu berantem, wajar dong. Siapa sih yang nggak pernah gitu? Lagi main bola, lagi bercanda, lagi apa? Biasa. PN terkait kabar mohon maaf perselingkuhan seperti apa tanggapannya Pak? Yang nama coba seperti ini, sama seperti gini. Setelah menikah Bilar tuh lebih banyak di rumah. Saya nggak melakukan pembelaan ya. Bilar tuh lebih banyak di rumah. Yang namanya selingkuh itu gimana? Melakukan pertemuan intensif ya kan, ketemuan segala macam gitu. Tapi itu tetap kalau urusan yang dilaporkan Lesti ke kepolisian, saya belum mau ikut campur. Biar nanti kepolisian yang mengungkapkannya kebenarannya. Lesti yang dilempar bola Bilar bagaimana Pak? Itu katanya harus dibeli. Kata dilempar bagaimana? Itu berdasarkan laporan. Iya, misalnya si mbaknya bisa mengatakan seseorang melempar mbak kalau gimana? Tapi itu katanya ada videonya yang tadi. Iya, misalnya lah kata dilempar tuh misalnya begini, ada seseorang mbak lewat depan itu, kemudian ada orang ngambil sendalnya, mbak dilempar tuh maksudnya kan kena ini kan, dilempar namanya. Soal kabar anak Pak, katanya punya anak di hubungan. Itu tadi yang bohong tadi, itu yang mau kita proses hukum. Punya anak. Dari mana? Kalau Bilar dulu pacarnya dulu ganti-ganti wajar.
Tapi Bilar yang gini ya, dari zaman dia pacaran nggak pernah dia punya pacar dua. Yang namanya punya pacar dua tuh baru namanya selingkuh, ya kan? Satu dipakai, satu dipakai. Bilar itu setelah putus baru mungkin punya pacar yang lain gitu. Tapi nggak pernah dia menjadi laki-laki yang nggak setia sebelum berumah tangga. Setelah berumah tangga ada laporan itu, kembali saya bilang saya tidak mau masuk ke ranah hukum karena itu masuk dalam laporan Lesti kan, itu ranah hukum, saya nggak berani untuk mencampurinya. Bagaimana dengan rumah mereka yang di Cilandak katanya ngontrak itu Pak? Itu gimana? Kalau ngontrak dosa nggak? Pernah nggak Bilar dalam podcast apapun dia beli konten ngomongnya? Memang ya orang setelah kejadian korek terus, bilang aja WC Bilar mampet ya. Jendela Bilar bolong ya. Semua ungkap gitu. Ngontrak dosa kok seperti diangkat-angkat, seperti ngontrak itu sebuah dosa. Lalu kita cari kebenarannya. Untungnya apa, kita tanya Bilar ngontrak ya. Kalau saya jawab enggak, apa untungnya? Saya jawab iya, apa untungnya? Itu kan urusan orang. Terkecuali Bilar keluar kami beli rumah ini, harganya sekian. Kan baru setelah ketahuan ngontraknya rupanya. Seperti misalnya rumah Bintaro. Oh, ini rumah saya beli kayak saya nggak mau kredit. Tahu terungkap ngontrak, baru bisa dihujat dia. Orang dia nggak ada keluar-keluar kok. Oke. Sejauh ini sudah komunikasi dengan ayah Kejora. Kabarnya ada. Saya satu hari saya di Jakarta, saya langsung ketemu ayah Kejora. Lalu kita yang ngobrol kita di situ juga ada Pak Sandi, ada apa? Kita ngobrol yang baik-baik aja sih. Apa isinya? Tadi kembali saya bilang, tunggu aja dulu pengadilan. Saya takut kecepatan ngomongnya. Saya takut dikatakan mendahului pengadilan seperti itu. Mohon maaf. Karena itu nggak etis bagi saya untuk mendahului omongan pengadilan seperti itu. Yang jelas saya udah ketemu, 2 kali saya ketemu, 2 kali saya ketemu Pak Sandi, kita ngobrol. 2 kali saya ke rumah sakit. Jadi berita netizen PN mana ada datang gitu. Saya udah tunjukkan di IGS saya kan, saya datang, netizen masih julid, paling diusir katanya. Ntar saya tunjukin ya Bilar gendong Abang L ya, ada videonya. Cuma nanti biar aja, yang penting Abang L pasti juga mendoakan papanya. Ini Abang L lagi umroh, insya Allah Abang L pasti mendoakan papanya. Oke Bang, katanya masih punya tunggakan hutang nih Bang Bilar tentang yang menikah nyewa hotel sampai kayak ini Bang. Baru tadi saya bilang, Bilar tuh paling nggak suka kredit, paling nggak suka mencicil. Masa saat uang mereka ada, mereka masih punya hutang? Aneh nggak? Kan gitu. Itu kan omongan-omongan orang yang memang udah didasari omongannya itu iri. Dan entah apapun korelasinya, saya pun bingung. Kok tiba-tiba masalah rumah tangga orang dihubung-hubungkan terus dengan utang, dengan segala macam, seperti itu. Padahal saya acungi jempol, pihak Lesti aja diem, ya kan? Pihak pengacara Lesti juga diem. Lalu kalau ada netizen bilang, pihak Lesti aja diem, kenapa pihak Bilar ya wajar lah, namanya pihak Bilar yang dilaporkan. Ya mereka harus membela diri, gitu. Lalu kenapa nggak minta maaf aja? Harus kita foto-foto, ucapan minta maaf itu harus kita ini, begitu. Nah lalu kan salah sama netizen. Salahnya di mana? Kan netizen sendiri yang menggiring opini bahwa Bilar itu iblis, Bilar itu ini, Bilar itu ini. Pengadilan belum memutuskan. Tunggu aja pengadilan memutuskan baru kita bisa ngambil kesimpulan. Pak mau tanya dong, memang benar ya habis umroh Dede akan berobat ke Singapura? Katanya begitu. Ngobatin apa? Katanya tulang tenggorokannya kemarin geser. Nah terakhir waktu pertama saya lihat video Kabid Humas Polda membacakan, mungkin baca dia ya BAP ya, tulang tergeser.
Kan gitu kan, tulang leher bergeser. Lalu kemarin keluar hasil visum. Ada nggak kalimat itu lagi? Dia divisum 1 hari setelah kejadian loh. Ada nggak disebutkan dalam visumnya itu tulang bergeser lagi? Gangguan fungsi kan? Gangguan fungsi. Memar, nyeri, gangguan fungsi. Nah, itu kan 1, dokter yang tahu. 2, diungkap fakta-faktanya di BAP nanti, di persidangan nanti, atau di apalah. Kalau misalnya kasusnya panjang. Artinya keluarga sedikit mengelak tentang BAP. Kita tidak mengelak. Saya pribadi tidak mengelak. Saya serahkan kebenarannya nanti di pihak kepolisian. Kan Pak Polisi juga pintar-pintar mengungkapkan fakta pasti berdasarkan A, B, C, bukan hanya berdasarkan laporan gitu. Walaupun visum ada, nanti kan dibuktikan dengan fakta-fakta lain yang ada. Polisi kita pintar. Tapi kemarin polisi udah mengungkap hasil visumnya kayak Iya. Iya. Seperti itu. Kan nanti pengungkapannya gini. Pengungkapannya yang benernya nanti setelah terlapor di BAP juga. Oke. trauma satu rumah dengan Bilar dan dijaga sama keluarga. Kalau trauma dia lari dong di rumah sakit. Saya tidak akan terpancing kalau ditanya-tanya. Kan saya udah bilang nanti apa yang terjadi sebenarnya, keadaan sebenarnya waktu saya di rumah sakit nanti itu setelah pengadilan, setelah Bilarnya di BAP seperti itu. Tapi ini masih ada terbuka lebar untuk kemungkinan kembali rujuk nggak sih? Kalau Mas wartawan doakan yang mana? Iya enggak, ya kan saya nanya juga. Benar. Ya udah pasti wartawan aja mendoakan pingin rujuk, apalagi keluarga. Itu maksud saya bertanya. Para wartawan aja kalau ditanya, ya Allah kalau bisa ya doa yang baik-baik kan, apalagi kami keluarga itu. Sama. Dia aduh Pak, awak kangen banget sama Dede. Nanti ada lagi kalimat, nanti saya sampaikan. Emang udah berapa lama pas sejak kejadian itu bagaimana? Kan saya nunggu fakta di kepolisian nanti. Iya, benar. Jadi kan Bilar reaksinya seperti apa? Gimana? Ya harus siap dong. Kan segala sesuatunya segala konsekuensi yang harus siap menerima apapun yang terjadi. Seperti itu. Kira-kira kapan Bang Bi bakal speak up atau ngomong? Setelah di BAP. Kan BAP tanggal berapa itu? Hari Kamis tanggal 13. Doain aja insya Allah lancar semuanya. Seperti itu. Oke ya. Oke. BAP nanti. Harapan sus. Hah? Di mana sekarang Bang? Bilar tengah memperdalam agama Cibubur kah? di satu tempat yang memang bagus untuk meningkatkan ilmu agama dia. Oke. Seperti ini. Mana mungkin ke luar negeri? Ya seperti begitulah. Seperti itu. Bukan punya rekaman CCTV sendiri, polisi kan ngambil CCTV dari rumahnya. Dan itu kan nggak bisa kita rekayasa. Nanti adik-adik wartawan bisa melihat langsung CCTV-nya seperti apa. CCTV yang akan berbicara kan, daripada kita ngomong-ngomong gini, wah pembelaan nggak. Saya ngomong nggak di pihak manapun, yang jelas saya ngomong berdasarkan faktanya. Jadi kalau CCTV nanti juga akan banyak bicara. Saya pinginnya pihak polisian yang udah ngambil CCTV, sebar juga dong seperti dia menyebarkan BAP, ya kan? Sebar juga supaya fakta terbuka. Ada CCTV-nya. Hah? Bapak punya nggak CCTV-nya, videonya? Saya megang? Enggak. Oke. Melihat CCTV itu Belum. belum melihat. Belum. Kabar Bilar berkali-kali melakukan kekerasan Bang. Nah itu, ya nanti kan, ya saya kan nggak mungkin mendahului. Saya kan di Medan. Fakta misalnya, kalaupun saya tentang, saya nggak nampak, saya nggak melihat gitu. Nah saya ngasih komentar juga pasti nggak dibenarkan untuk hal itu.
Tapi kalau untuk yang KDRT katanya yang dilaporkan Lesti itu akan terungkap benar atau tidaknya di kepolisian. Oke ya? Oke, makasih Bang. Oke, makasih. Mari, Bang.